petugasnya terpisah dari majelis akad nikah. Ya, meskipun secara teknologi bisa diyakinkan, tapi secara regulasi mungkin tidak memungkinkan. Karena di ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75, jadi para pihak yang berakad nikah, itu suami, istri, wali, petugas pencatat nikah, sesaat setelah akad nikah itu menandatangani akta nikah. Jadi nggak mungkin kalau ada pernikahan salah satu pihak tidak datang, atau mungkin menikahnya sudah sebulan baru lapor ke KUA. Karena alasannya COVID-19 ini. Iya, betul. Karena kan habis nikah dia harus langsung tanda tangan ya. Kalau lewat video conference, tanda tangannya nggak bisa langsung segera dilakukan. Jadi andai kata ada orang yang mengaku telah menikah secara syariat, belum tercatat, kemudian dia mendaftar di KUA, maka KUA akan mencatat tanggal nikah sesuai yang dia datang ke KUA itu. Dengan tata cara ya KUA akan ijab kabul ulang, menafikan peristiwa nikah yang terjadi di luar pengawasan pegawai pencatat nikah. Betul. Seperti itu, Mbak. Betul. Baik, untuk nikah siri nanti kita akan bahas di episode kedua talk show Coffee Morning nanti dengan Kasubdit Keluarga Sakinah nanti ya, terkait dengan nikah siri. Tentu saja kalau dari Kementerian Agama merekomendasikan, menyarankan, mengimbau kepada masyarakat untuk menikah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui KUA. Dan juga tidak boleh nikah melalui video conference ya. Jadi kalau ada yang nikah lewat video conference, nanti kalau lahir anaknya di-download. Baik, kita persilakan berikutnya Humaira dari Jakarta. Bisa bergabung Ibu Humaira. Setelah ini Ibu Inceros dari Sulawesi Barat. Halo Ibu Humaira, apakah sudah terhubung? Mau di-unmute-nya di bawah, mute-nya bisa dihilangkan centang merahnya. Baik, Ibu Humaira, halo? Belum bergabung ya? Kalau begitu kita lanjut ke Ibu Inceros dari Sulawesi Barat. Halo Ibu Inceros, masih bersama? Bisa dinonaktifkan dulu mode mute-nya. Nah, oke, baik. Ibu Inceros, kami persilakan. Ya, Bu, sudah masuk, Bu. Silakan. Ibu Inceros dari Sulawesi Barat. Halo, Bu. Sudah masuk, silakan. Baik, untuk Ibu Inceros, sebetulnya sudah di-unmute. Sudah saya lihat di layar, sudah bisa bicara, Bu, silakan. Audionya nggak terdengar. Suaranya tidak terdengar ya. Baik, Bu Inceros nanti masuk ke antrian berikutnya ya. Kami akan berikan dulu kesempatan ke Dwi Hafiz di Tangerang Selatan. Dwi Hafiz, halo, Assalamualaikum. Kenapa ya Mas? Apa karena gue harus pakai headset? Inceros ya? Humaira, Pak. Humaira tadi sudah ya? Humaira Jakarta ya, baru masuk ya? Humaira Jakarta tuh. Baik, Humaira dulu. Halo. Humaira dulu. Ya, kami persilakan Humaira. Halo. Ya, halo. Iya, halo Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi saya sudah mendaftar di KUA Setiabudi tanggal 16 Maret untuk akad nikah tanggal 14 Juni. 16 Maret Kemudian daftarnya ya? Ya, daftarnya 16 Maret. Karena saya kan posisinya numpang nikah. Saya sama calon ini KTP-nya beda. Jadi kita udah ngurusin semua dokumen surat numpang nikah dari masing-masing KUA domisili kita. Jadi secara dokumen kita sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua, baik. Ya, itu pernikahannya nanti 14 Juni. 14 Juni. Ya, kan belum tahu nih akan kayak gimana. Jadi keputusannya sih kita akan nikahnya di KUA. Di kantor ya nikahnya ya? Ya, di kantor. Yang jadi pertanyaan yang tadi Bapak sempat info, kalau misalkan nikahnya di KUA itu, kan kita sudah bayar nih Pak ya untuk di luar kantor. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kalau misalkan
nikahnya itu tetap di KUA tapi di luar hari atau jam kerja. Apakah 600.000-nya itu hangus atau bisa kita klaim? Ya. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya dapat informasi dari penghulu KUA-nya, kalau misalkan masih dalam pandemik ini, maksimal di KUA itu hanya boleh 6 orang. Nah, sedangkan kalau misalkan 6 orang itu, kan orang tua kami kan 4, saya dan pasangan 2, 6, dan saksi ada 2. Itu nanti prosesnya seperti apa? Apakah mereka juga hanya orang tua itu hanya bapak aja, atau kayak gimana gitu, Pak? Baik. Terus 2 pertanyaan ya? 2 pertanyaan itu. Ya 2 aja ya, kasihan yang lain. Udah 2 aja. Itu aja deh dulu, Pak. Baik. Terima Thank kasih you ya, Bu Humairah. Ya, Assalamualaikum. Boleh di-mute lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daftar nikah sudah 16 Maret, Pak Anwar. Ya. Beliau sudah request untuk tanggal nikah 14 Juni, sebetulnya di luar KUA mungkin ya. Kemudian kalau nanti akhirnya nikahnya itu justru ditarik ke kantor KUA, tapi di luar jam kerja atau di luar hari kerja, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu 600.000-nya kembali atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan maksimal 6 orang pada waktu akad nikah, untuk 2 orang tua dari kedua pihak aja sudah 4, ditambah pengantinnya 2, penghulunya masa di luar gitu, Pak Anwar. Ya. Itu bagaimana? Ya, baik untuk Mbak siapa? Humairah ya. Kalau datangnya 16 Maret, nikah 14 Juni, mungkin Mbak Humairah sudah dapat sudah print tanda mendaftar online, sudah Mbak ya? Online, Pak. Online apa nih? Enggak, waktu daftar nikahnya. Oh iya. Iya. Ada buktinya ya? Udah ada bukti pembayarannya, udah ada bukti surat terdaftarnya, Pak. Oh, oke. Jadi kalau nikahnya dari rumah atau dari gedung pindah ke kantor KUA, di KUA, kalau dia pindahnya hari kerja, itu bisa minta pengembalian PNBP-nya. Tentu dengan mekanisme yang sudah diatur dalam mekanisme penyetoran PNBP. Jadi biasanya kalau orang batal nikah atau kemudian tadi dari nikah luar kantor menjadi kantor, itu yang bersangkutan mengajukan permohonan pengembalian dana PNBP yang sudah di-store. Nah, kalau kembalinya ke kantornya itu hari libur ya, di luar hari dinas, ya tentu dia tetap kena tarif PNBP karena harinya hari libur ya, hari di luar dinas, di luar jam kerja. Kemudian bagaimana dengan yang hadir saat akad nikah? Sebenarnya di SE kita, SE di Cendana Islam, tidak lebih dari 10 orang. Tapi kemarin kita dengan pidato Gubernur DKI Jakarta, boleh berkumpul paling banyak 5 orang. Ya. Mungkin kalau kita mengambil inisiatif jaga-jaga, 6 orang. 6 orang itu kan 2 orang pengantin, 2 saksi, 1 wali, kemudian 1 orang petugas pencatat nikah. Sudah cukup. Jadi kalau ada rombongan ya nunggu di depan kantor KUA kan enggak apa-apa ya Mbak ya. Nanti kalau sudah ya. Iya. Jadi 6 orang itu memang ukuran yang pas sah akad nikah. 2 pengantin, 2 saksi, 1 wali, 1 petugas pencatat nikah. Ya. Begitu Mbak. Baik, Ibu Humairah, terkait dengan pertanyaan pertama, bisa dilihat di layar semua ya, teman-teman. Yeah. Untuk yang daftar nikah di luar KUA, tapi karena corona nikahnya jadi di KUA pada hari dan jam kerja. Bisakah uang 600.000 yang sudah saya setorkan dikembalikan? Bisa. Syaratnya ada di bawah. Boleh difoto dulu barangkali teman-teman yang ingin mendapatkan dokumen atau di screenshot. Atau nanti lihat di media sosial Ditjen Bimas Islam syarat-syaratnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, yang maksimal 6 orang, sebetulnya di kebijakan Kemendag itu maksimal 10 orang. 6 orang pun itu sudah cukup memenuhi keabsahan untuk nikah. Sudah ada
wali, kemudian pengantin laki-laki, kemudian 2 orang saksi, kemudian ada petugas pencatat nikah juga di lokasi. Jadi untuk saudara-saudara, sepupu, tetangga, teman kantor, teman-teman sekolah, alumni itu nggak perlu masuk ke ruang akad nikah ya. Ya, baik. Untuk Ibu Humaira, terima kasih atas pertanyaannya. 6 orang tadi sudah cukup kok untuk menjadikan akad nikahnya berlangsung khidmat dan sah. Kami persilakan untuk Dwi Hafiz dari Tangerang Selatan yang sudah antri untuk bertanya. Berikutnya teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi kami informasikan untuk mengetikkan nama dan nama kotanya di kolom chat di sebelah kanan. Kami persilakan Dwi Hafiz dari Tangerang Selatan, sudah bergabung? Ya, terima kasih Pak Anwar dan admin Bimas ya. Oke, thank you. Ya. Cuma mohon maaf ini, sebenarnya pertanyaannya tadi udah disiapkan, cuma ternyata sudah diwakilkan dengan yang lain, jadi dilanjut aja ke yang lainnya. Terima kasih ya. Baik, thank you. Pertanyaannya sudah diwakili. Mudah-mudahan pertanyaan berikutnya sudah mewakili pertanyaan banyak orang ya, jadi lebih singkat. Baik, kami persilakan untuk kasih hulu dulu nih dari Lampung, Bapak Haji Waldi. Untuk bergabung dari Lampung, sudah bergabung dengan kita Pak Haji Waldi dari Kasihulu Lampung. Kemudian dilanjut nanti Ibu Sri dari Ika Sri dari Boyolali dan Husnul Eka dari Kediri. Kami persilakan Bapak Haji Waldi dari Kasihulu Lampung, kami persilakan. Sudah bergabung belum? Bapak Haji Waldi Mahbuba, Kasihulu Lampung, kami silakan. Waalaikumsalam Pak Haji. Mungkin lanjut. Lanjut ya. Baik, kita lanjut dulu ke Ika Sri dari Boyolali. Halo Mbak Ika, Assalamualaikum. Mbak Ika sudah bergabung sama kita? Iya, halo. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Ika, Pak. Kebetulan saya dari Boyolali. Pertanyaan saya gitu. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan, sebenarnya untuk alur pendaftaran nikah secara online itu tuh secara garis besarnya seperti apa? Kan tadi mungkin dijelaskan kalau yang online ini kan sebenarnya hanya dan waktunya. Nah, berarti nanti setelah ada verifikasi dari petugas itu berarti baru nanti kami mengurus semua dokumennya ke KUA gitu ya Pak ya. Terkait dengan alur setelahnya, misal pembayaran, kemudian surat bukti pendaftarannya itu nanti seperti apa? Mungkin dari saya itu cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Ika. Pak Anwar, ini kalau daftar online, langkah berikutnya itu tetap harus ke KUA nggak untuk verifikasi dokumen misalnya, atau untuk dapat surat e-billing untuk membayar di bank begitu? Iya, saya kira tadi mungkin di awal yang bertanya sudah saya sampaikan juga bahwa setelah orang mendaftar nikah online melalui aplikasi simkah kemenag.go.id, jadi yang bersangkutan itu segera menyampaikan berkas-berkas asli dari pengantar lurah, termasuk ada fotokopi KTP-nya, kartu keluarganya dan seterusnya. Nanti secara manual verifikasi ulang oleh petugas KUA. Karena mendaftar nikah ini kan pertama dia cukup syaratnya, ya kan? Yang kedua diverifikasi kebenaran dokumennya. Jadi setelah diverifikasi kebenaran dokumen, yang bersangkutan dikasih kode billing untuk bayar PNBP-nya kalau dia menikah di luar kantor. Dan seterusnya setelah itu saya kira nanti ada lagi prosedurnya bimbingan perkawinan, BIMWIN di KUA. Ini sangat penting untuk memberikan pembekalan kepada orang-orang yang mau menikah agar mengerti tentang wawasan berkeluarga, tugas dan kewajiban suami istri dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru ada pelaksana akad nikah yang sudah
dijadwalkan, disepakati oleh pihak pengantin dan juga petugas KUA. Seperti itu. Oke, baik. Berarti daftar online ini hanya memudahkan untuk request tanggal nikah dulu ya Pak Anwar ya. Kemudian Tanggal menyiapkan nikah, jam nikahnya, tempat nikahnya. langkah berikutnya tetap harus ke KUA karena ada dokumen-dokumen yang harus diverifikasi tidak melalui online ya. Ya. Baik, demikian untuk Ibu Ika Sri. Untuk alur nikah, Bu Ika nanti bisa follow akun media sosial Bimas Islam di Instagram, di Facebook, di Twitter. Di situ banyak informasi terkait dengan alur pendaftaran nikah di KUA. Baik, berikutnya Dwi Hafiz tadi sudah, Haji Waldi tadi belum terhubung. Kemudian kami persilakan untuk Husnul Eka dari Kediri. Ibu Husnul Eka dari Kediri sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Ya, Husnul Eka dari Kediri, dipersilakan. Eka Safitri ya, masih mute di bawah. Bisa di-unmute dulu. Halo. Halo. Ya, baik. Silakan. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, Bapak, saya mau bertanya. Kan saya ada rencana nikah tanggal 19 Juni 2020. Ya kan? Terus saya posisinya belum mendaftar. Nah, ini sebaiknya saya daftar online terlebih dahulu, kemudian ke KUA, atau saya menunggu KUA-nya buka. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, berkaitan dengan surat pengantar nikah. Surat pengantar nikah itu apakah ada masa kadaluarsanya atau ada masa tidak berlakunya? Karena kemarin kebetulan calon saya itu sudah mengurus sejak bulan Januari dan untuk nikahnya itu bulan Juni. Seperti itu. Apakah kita tetap pakai surat itu atau harus mengurus ulang? Iya, seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih. Mbak Husnul, thank you ya dari Kediri ya. Ya. Tanyanya Pak Anwar, beliau rencana nikah tanggal 19 Juni. Itu enaknya daftar online dulu sekarang atau nanti aja nunggu KUA-nya buka? Itu yang pertama. Kemudian surat nikah ada expirednya nggak Pak? Ya. Oke, yang pertama, saya kira disinilah solusinya yang kita berikan di saat KUA bekerja di rumah, jadi nggak setiap saat bisa ada di kantor, ya. Maka solusinya bisa mendaftar nikah online. Ya. Apalagi nikahnya juga masih lama ya. Masih lama, 19 Juni. Iya. Jadi silakan diakses di laman kita, simkah.kemenag.id. Mungkin nanti bisa ditayangkan, Mas Sigit, tata cara pendaftaran nikah online-nya. Iya. Di Simkah ya. Baik. Untuk mungkin bisa di infografisnya biar ini ya bisa dilihat di layar. Nah, ini yang mau mendapatkan solusi karena dia ke kantor KUA-nya mungkin lagi WFH, tidak ada yang mendesak, mungkin di rumah, dia bisa daftar online. Nanti KUA bisa memverifikasi lewat online di rumahnya bahwa tanggal yang bersangkutan sudah di booking untuk pernikahan yang bersangkutan. Iya. Kemudian untuk surat pengantar nikah. Ya, saya kira kalau aturan di Kemenag, saya kira memang tidak ada yang menyebutkan masa berlakunya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Tapi kalau berkas itu sudah sampai di KUA, misalnya ada orang yang mendaftar nikah setahun. Jadi saking dia jaga jangan sampai diambil orang. Ya. Jadi nikah Januari 2021 dia sudah daftar di bulan April 2020. Nikahnya setahun ya. Iya. Kalau berkas sudah di KUA itu sudah aman. Tapi kalau berkasnya di tangan dia sudah setahun nggak nikah, datang ke KUA itu sudah setahun lalu, itu KUA nggak mau terima itu. Iya. Karena hal itu sudah dipakai nikah duluan, di mana. Tapi kalau sudah masuk di KUA itu aman berkas itu. Oke, baik. Ya. Begitu ya, Bu
Siapa tadi Bu Husnul ya, kalau nggak salah dari Kediri. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Anwar. Kemudian ini ada dari KUA Peso Kalimantan Utara Pak Anwar. Beliau pertanyaannya langsung lewat chat, saya bacakan saja. Bagaimana solusinya pendaftaran online sementara belum ada jaringan internet atau listrik di daerah tersebut? Ada solusi Pak Anwar barangkali? Ya memang kalau tidak ada jaringan nggak bisa online. Namanya juga online kan. Jadi kalau ada jaringan, kalau tidak ada jaringan ya datang saja ke kantor KUA yang bersangkutan. Dan Kementerian Agama juga kan sudah menginstruksikan kepada seluruh KUA untuk membuka nomor kontak yang dapat dihubungi oleh semua masyarakat ya Pak Nur ya. Iya betul. Jadi teman-teman bisa menghubungi KUA bersangkutan. Kalau misalnya di daerah teman-teman ternyata belum masuk jaringan internet atau jaringan internetnya masih kurang bagus. Baik, kami persilakan untuk Hendro Sutikno dari Cilacap untuk bertanya. Halo Pak Hendro, sudah terhubung dengan kami? Pak Hendro Sutikno. Halo? Baik, Pak Hendro, kita lewat dulu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya saya turun ke bawah dulu. Kalimantan Utara. Langsung saja ke ini ya. Agung Zulkarnain dari Tapak Tuan. Oh sudah ya, sudah diwakili pertanyaannya. Baik, Fauzi Hasibuan dari Medan, kami persilakan. Fauzi Hasibuan. Sambil menunggu saya juga, Pak Anwar, kita perlu say hello dulu dengan teman-teman KUA. Nampaknya cukup banyak petugas KUA, saya rasa di kajian kita, obrolan kita pagi hari ini. Banyak yang dari kantor kelihatan menjadi teman-teman KUA. Ya, saya lihat ada Kiai Saimin itu dari Kaltara. Iya, baik Pak Agung dari Tapak Tuan, sama seperti pertanyaan Mbak Sri Wahyuni ya. Pak Fauzi Hasibuan, Fauzi Hasibuan dari Medan. Tidak ada? Masih bergabung Pak Fauzi Hasibuan dari Medan? Kalau tidak ada kita lewat. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Pak Nasudi, masih bersama kami Pak Nasudi? Barangkali juga pertanyaan mewakili KUA-KUA lain di seluruh Indonesia. Masih, Pak. Masih, Pak Nasudi? Masih. Iya. Baik, silakan Pak Nasudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasudi dari KUA Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Ya, silakan Pak. Ini Pak, menurut surat edaran PNBP dan juga Bupati Kabupaten Tegal itu, masa tanggap darurat itu kan 29 Mei sampai 29 Mei. Sementara di Bimas atau di Dirjen itu masa pendaftaran itu sampai 21 April untuk tidak melayani pelaksanaan pernikahan setelah 1 April itu pendaftaran. Ya. Nah, kemudian kami yang di KUA itu bersepakat agar pendaftaran setelah 1 April untuk pernikahan sebelum 29 Mei itu sebisa mungkin untuk ditolak. Nah, maka kemudian kami sosialisasi kepada masyarakat untuk itu. Rupa-rupanya sebagian masyarakat nggak mau, Pak. Nah, ini untuk amannya bagaimana, Pak? Apa kita nurut yang Dirjen saja, yang artinya kalau sudah tanggal 21 lewat, ya kita terima aja lah. Karena sebelum 29 Mei itu kan ada hari Lebaran itu, Pak. Setelah Lebaran itu kan banyak pernikahan itu selama 4 hari sebelum. Ya. Yang kedua itu sekedar saran, Pak, bahwa menganjurkan apalagi memerintahkan pernikahan untuk di kantor, padahal yang daftar itu rata-rata sudah di rumah. Itu bagi di daerah kami itu justru riskan, Pak. Di samping kantornya tidak memenuhi standar,
juga saya yakin namanya orang kampung itu pasti pengen ngiring dan akan terjadi penumpukan massa di depan kantor. Kebetulan kantor kami di Pantura, Pak, di Jalan Raya. Dan itu membuat tetangga-tetangga kantor itu tidak senang. Bahkan juga akan menimbulkan perhatian masyarakat. Loh, kok KUA bisa suruh untuk di rumah saja kok malah mengumpulkan. Maka kemudian Halo Pak, suaranya putus ya? Mungkin sudah ditangkap ya? Mungkin Panwar ya? Ya, mungkin sudah ditangkap maksudnya. Baik, silakan Pak Anwar untuk dijawab terlebih dahulu barangkali. Ya, baik. Yang pertama saya kira ketentuan yang kita pegang ini adalah surat edaran Menteri Agama dan juga surat edaran dari Dirjen Bimas Islam. Bahwa kita ini kan masih mengikuti ketentuan bekerja dari rumah sampai dengan 21 April. Ya. Ya. Artinya kalau tidak ada edaran baru yang menyusul setelah edaran yang kita punya dari Kementerian Agama dan juga dari Dirjen Bimas Islam, tanggal 22 itu kita artinya masuk kantor. Ya kan? Nah, bagaimana kalau nanti ternyata kondisinya masih situasinya darurat, sehingga kemudian WFH-nya diperpanjang. Nah, saya kira yang sudah masuk pendaftaran nikahnya secara online di atas tanggal 21, itu juga harus diselesaikan. Harus diselesaikan karena sudah janji dengan masyarakat, sudah menerima pendaftaran. Nah, nanti ada lagi ketentuan lagi yang kita buat lagi, tentu nanti kami usulkan kepada pimpinan, ke Pak Direktur, kepada Pak Dirjen, tidak ada pendaftaran baru sampai dengan 29 Mei, jika nanti ada WFH sampai 29 Mei. Jadi seperti itu saya kira. Jadi selama belum ada kebijakan baru, regulasi baru, saya kira KUA, karena KUA itu kan di bawah Bimas Islam, ya, kecuali memang kebijakan yang tadi saya sampaikan di poin F, ya sama sekali tidak boleh melakukan penyelenggaraan layanan, yang saya kira kita sepakat ya, untuk layanan itu memang belum boleh berhenti. Masih bisa kita lakukan meskipun tadi secara daring, online. Nah, untuk akad nikah kenapa kemudian difokuskan ke KUA? Karena kalau di rumah, tadi disiplin untuk melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 itu susah. Nah, kalau di KUA bisa lebih bisa dilakukan itu. Sehingga nanti penjadwalannya mungkin diatur jangan sampai tadi ada penumpukan di satu waktu sehingga terjadi crowded di KUA. Saya kira itu Mas Diki. Pak Anwar, itu kalau misalnya orang daftar tanggal 25 April, bukan daftar ya, request-nya 25 April. Kemudian ternyata WFH-nya diperpanjang, berarti sekali lagi ditekankan itu tetap dilayani ya? Iya, yang sudah terdaftar tuh prinsipnya dilayani. Tetapi kecuali dengan kesadaran sendiri masyarakat itu mau menunda. Itu lebih bagus. Diundurkan bisa ya Pak Anwar ya? Bisa. Baik, jadi nanti bisa menghubungi KUA untuk mengundurkan tanggal nikah berkaitan dengan kedaruratan COVID-19 barangkali Pak Anwar begitu ya? Jadi nikah itu tergantung juga Mas Sigit. Kalau nikah dianggap sudah emergensi, susah mundurnya itu. Tadi ada yang nanya kan. Iya, kalau emergensi mana nih, masa disuruh mundur bulan Agustus katanya. Oke. Kemudian informasi untuk teman-teman KUA, ini kan beberapa saya lihat dari KUA juga ada. Nanti kita akan buatkan sesi khusus teman-teman KUA, meet and greet dengan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah ya, Bapak Muharram. Nanti peserta semua acara ini adalah kepala-kepala KUA atau petugas KUA di seluruh Indonesia. Jadi nanti bisa sekaligus selepas aspirasi juga di tengah pandemi Corona 19 sekarang. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan Pak Anwar dari Sehona Hasan. Pak Sehona Hasan masih bersama? Halo?
Baik, Pak Sehona boleh dibuka mute-nya. Kami persilakan untuk bergabung. Pertanyaannya barangkali juga mewakili pertanyaan beberapa calon pengantin. Ya. Baik, Terima kasih. silakan Pak Sehona. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari KUA Gontomanan, Yogyakarta. Kota yang banyak orang luar negeri di sini. Kemarin tanggal 24 Januari ada pendaftaran nikah campuran kebetulan Indonesia atau Yogyakarta sama Perancis. Kemudian